Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Halo Bapak Ibu sekalian, kembali kita di ibadah online yang selalu kita lakukan mulai minggu ini dan selanjutnya. Dan apakah Anda percaya bahwa Tuhan selalu menolong hidup kita? Nah, untuk itu mari kita beribadah dengan sungguh-sungguh, kita menerima Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ada roh Tuhan yang luar biasa. Oleh sebab itu kita akan mulai ibadah ini. Mari sebelum itu saya undang kita berdoa bersama-sama. Kembali Tuhan, kami percaya memang ada kekuatan yang luar biasa di dalam hati kami, sehingga kami digerakkan dengan kekuatan yang luar biasa juga oleh Roh Kudus Engkau yang bicara dengan luar biasa dalam hati kami, sehingga kami Tuhan menerima urapan dan kuasa daripada Engkau. Kami percaya Tuhan, kami akan memulai ibadah ini dengan hati yang bersyukur, hati yang ikhlas, biar kekuatan Engkau senantiasa full di hati kami. Haleluya, amin. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara, burung di udara, Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Come on, setiap tangan terangkat. Tuhan selalu menolongku,
selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan memeliharaku seumur hidupku. Ku yakin Tuhan memberkati. Come on, dengan iman katakan, ku yakin Tuhan melindungi burung di udara. Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Come on, we sing. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Oh, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan, kami menyembah-Mu pada pagi hari ini karena Engkau Tuhan yang setia, Tuhan yang tak pernah tinggalkan kami. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Mau we sing, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Come on, sama-sama sembah Tuhan pagi hari ini. Dia Tuhan yang layak dipuji. Dia gak pernah tinggalkan kita sedetik pun. Dia selalu setia, pertolongannya tepat waktu. Dia pernah menolong kita dan Dia masih sanggup untuk bisa menolong kita. Dia Tuhan yang gak pernah ingkar janjinya. Come on, begin to worship Him, begin to lift Him up in this place.
Tuhan berikan sorak-sorai yang paling meriah bagi Yesus Kristus. Halo Bapak Ibu sekalian, kembali hari ini kita diberikan tema apakah Tuhan selalu menolong kita? Saudara percaya nggak kalau Tuhan itu selalu menolong kita? Bukankah saat ini kita di tempat masalah yang begitu luar biasa sehingga seolah-olah Tuhan tidak hadir? Dan bagaimana Tuhan itu selalu menolong? Kadang-kadang kita selalu berpikir Tuhan itu kelihatannya selalu tidak menolong. Saudara lihat di video awal tadi, itu lagu itu mengatakan Tuhan selalu menolong. Tapi di film itu diceritakan bagaimana orang itu sehingga meninggal juga di luar dugaan. Apakah Tuhan ada? Nah, hari ini Bapak Saudara sekalian kita akan banyak melihat bahwa Tuhan selalu menolong. Nah, menolongnya dan selalunya gimana? Bapak Ibu Saudara sekalian, kadang-kadang kita selalu berpikir cara menolong Tuhan itu menurut versi kita. Apabila di luar daripada versi kita, kita melihat bahwa Tuhan seolah-olah tidak menolong. Kenapa? Karena harapan dari kita dengan Tuhan yang tolong kita tidak bertemu. Tapi Bapak Saudara sekalian, bahwa Tuhan itu dipastikan selalu menolong. Kadang-kadang Tuhan menolong kita di luar daripada jangkauan berpikir kita. Dan kadang-kadang Tuhan itu selalu menolong seolah-olah tidak kelihatan bahwa Tuhan menolong kita. Nah, untuk memahami bahwa Tuhan selalu menolong kita, mari Bapak Saudara sekalian, hari ini kita memulai dengan hati yang benar-benar ikhlas bahwa Tuhan itu pasti menolong kita. Untuk memahami bahasa ini, Bapak Saudara sekalian, ditentukan dengan bagaimana kita menerima Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan kalau kita menerima apa yang Tuhan berikan sama kita adalah yang terbaik, maka kita akan mengerti. Mari kita akan berbuka di dalam Mazmur 121 di sini bahwa Tuhan benar-benar menolong dan menjadi penjaga yang ajaib. Dan bagaimana Tuhan menolong dan konsepnya Tuhan itu seperti apa yang kita bisa bayangkan, kadang-kadang berbeda. Nah, untuk membantu biarlah Alkitab ini memberikan suatu pengertian bahwa Tuhan menolong itu dalam konsepnya gimana. Kita akan berbuka di dalam Mazmur 121 ayat 1 sampai ke 8. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjagaan Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluarmu, masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Bapak Saudara sekalian, kadang-kadang bahwa Tuhan yang kita sembah itu tidak kelihatan kan? Dan kadang-kadang Tuhan yang bisa menolong kita seolah-olah tidak ada. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Nah, ini pun dinyanyikan oleh seorang raja yang luar biasa yang bernama Daud. Daud menggambarkan bagaimana Tuhan menolong. Dan kita akan lihat bagaimana Tuhan akan menolong. Di ayat pertama, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganmu? Saudara sekalian, Daud mencari Tuhan. Tapi saudara sekalian, Daud, Tuhan yang perawalnya di ayat ini mengatakan bahwa Tuhannya itu adalah sesuatu yang dianggap tinggi. Bapak sekalian, mungkin kita mencari Tuhan, yaitu saudara kita, pekerjaan kita, atau beberapa orang yang kita anggap bisa membantu kita. Tapi ketika kita melihat bahwa orang yang di mata kita lebih besar bisa membantu kita, atau siapa, lembaga atau apa, yang kira-kira bisa membantu kita, disitulah tidak ada pertolongan, disitulah keadaan kita makin terpojok, dan terjadi kontradiktif antara yang kita harapkan dengan kenyataan berubah. Bagaimana kita menerima kenyataan? Itulah yang di ayat 1 mengatakan, kadang-kadang kita selalu menerima kenyataan berdasarkan apa yang dilihat gunung tinggi-tinggi seperti, apa yang dianggap kita lebih hebat, apa yang kita dianggap bisa membantu kita. Padahal di ayat kedua mengatakan, pertolongan ialah dari Tuhan. Kenapa saya katakan dari Tuhan?
Karena di situ Raja Daud melihat bahwa pertolongan yang paling besar, dia merefleksikan kisah-kisah ketika dia begitu luar biasa ditolong oleh Tuhan. Dan ternyata bahwa gunung yang tinggi-tinggi atau segala sesuatu yang dianggap lebih hebat dibanding dirinya tidak bisa menolong. Dan ayat ini mengatakan bahwa pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Artinya saudara sekalian, bahwa pertolongan yang besar itu dari Tuhan. Kalau saudara sama saya percaya bahwa pertolongan itu dari Tuhan. Tuhan yang mana? Apakah Tuhan itu yang gunung besar-besar atau yang tinggi-tinggi dianggap kita lebih hebat? Kadang-kadang Bapak Saudara kita lihat di sosmed, di video, di apa begitu luar biasa orang-orang artis-artis yang begitu kira-kira menurut kita bisa menolong kita. Tapi Bapak Saudara kembali kita ke Alkitab mengatakan bahwa pertolongan itu dari Tuhan. Dan ayat ini mengatakan Tuhanlah yang menjadikan langit dan bumi. Nah Bapak Saudara mungkin Tuhanlah menjadikan langit dan bumi. Kadang-kadang Bapak Saudara kita melihat bahwa dari sisi yang kita berpikir, kalau Tuhan menolong kita, kenapa Tuhan tidak tolong kita? Kalau memang lagu tadi mengatakan awal itu kan bahwa segala kehidupan kita ditolong oleh Tuhan. Dan Tuhan pasti selalu menolong. Nah kata pasti selalu. Itulah Bapak sekalian. Kadang-kadang kita harus mengerti bahwa ayat 1 mengatakan Daud sendiri melihat manusia bukan melihat Tuhan. Bapak sekalian, di saat sekarang ini ada saat begitu luar biasa, ya enggak? Begitu tekanan yang luar biasa, stres yang begitu luar biasa juga. Dapatkah kita bisa menolong diri kita sendiri selain Tuhan? Oleh sebab itu lagu tadi di depan mengatakan Tuhan selalu pasti menolong kita. Biarlah minggu ini menjadi berkat buat kita bahwa Tuhan pasti menolong kita. Nah, yang ketiga saudara sekalian kita lihat bahwa Ia takkan membiarkan kaki goyah dan penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Dua ayat itu mengatakan bahwa kalau Tuhan sudah menolong kita dan kalau Tuhan sudah dimengerti sama kita bahwa Dia selalu menolong kita. Dua ayat itu mengatakan Dia tidak pernah ingkar janji dan Dia selalu jelas takkan membiarkan kakimu goyah dan penjaga itu tetap tidak terlelap. Kalau Tuhan sudah menolong kita. Nah, proses Tuhan menolong kita, kita harus percaya bahwa Tuhan itu yang kita kenal, yang kita sembah, itu Tuhan seperti apa. Kita harus mengerti bahwa jalan Tuhan bukan jalan kita. Kemampuan kita bukan kemampuan Tuhan. Nah, bagaimana supaya kita mengerti bahwa sekalian, kalau Tuhan selalu akan menolong kita, pasti Dia tidak akan meninggalkan kita. Nah, pengertian bahasa pasti tidak akan meninggalkan kita, itu artinya bukan berarti terhindar dari krisis. Oleh sebab itu Bapak Saudara sekalian, justru ayat ini mengatakan bahwa pertolongan itu dari Tuhan, artinya kita bisa melewati krisis. Bagaimana? Karena ada penjaganya. Siapa? Tuhan. Oleh sebab itu, supaya kita percaya bahwa Tuhan penjaga hidup kita, kita harus mengerti bahwa Dia pasti menolong kita. Kapan? Dari sekarang sampai selama-lamanya. Tadi sengaja saya bikin video, mengedit video itu. Terjadi kontradiktif bahwa Tuhan selalu menolong kita. Ternyata di situ dikisahkan orangnya itu malah meninggal. Sang pria yang dicoba untuk oleh wanita itu dengan pada saat itu kisah itu dua scene. Scene pertama itu bercerita bagaimana dia ditabrak sama si cowok itu. Sehingga si cowok itu bertanggung jawab sehingga ketika dia lumpuh dia bisa didampingi sehingga bisa sembuh total. Oleh sebab itu ketika dia ternyata menderita kanker otak. Nah, makanya wanita itu berusaha semaksimal mungkin. Tapi konsep ini kan berbeda dengan lagu yang disairkan tadi. Nah, Bapak Saudara sekalian, saya mau persembahkan dari video awal itu mengatakan bahwa Tuhan adalah di ayat kelima, Tuhan penjagamu, Tuhan naunganmu di sebelah tangan kananmu. Artinya di dalam ayat ini mengatakan bahwa Tuhan selalu menjaga hidup kita. Pertanyaannya percaya atau tidak? Kalau saudara percaya bahwa Tuhan menjadi penolong kita, bagaimana kita mengundang bahwa Tuhan menjadi penolong kita? Oleh sebab itu Bapak Saudara sekalian, biarlah kita melihat Tuhan, bukan melihat diri kita. Kadang-kadang Bapak Saudara di saat ini untuk melihat Tuhan itu nggak gampang. Oleh sebab itu hari ini saya mengundang saudara sekalian untuk melihat Tuhan. Bagaimana
Tapi yang jelas Tuhan pasti melewatkan. Dia menjadi penjaga kita, dia menjaga senantiasa siang malam 24 jam atau setiap detik dia menolong kita. Saudara percaya atau enggak? Itu jadi masalahnya. Dan bagaimana kita menumpuk kepercayaan bahwa Tuhan itu selalu menolong kita. Dalam ayat 7 mengatakan, Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Walaupun terjadi kecelakaan, tapi segala kecelakaan. Kalau kecelakaan ini memang membuat dia mati, apakah saudara masih percaya? Ini artinya perlindungan Tuhan tidak pernah berubah. Selama saudara percaya bahwa Tuhan menjadi perlindungan kita, dia akan melindungi kita. Dan Tuhan akan menjaga keluar masuk dari sekarang sampai selama-lamanya. Terus kalian lihat, Tuhan akan menjaga kita. Tuhan selalu akan menjaga kehidupan kita. Menjaga rumah tangga kita. Menjaga ekonomi kita. Menjaga segala apa yang kita takutkan. Nah, kuncinya pada saat kita ketakutan, lihat Tuhan. Pada saat kita, memang kalimat saya memang tidak gampang dimengerti. Tapi Bapak Saudara sekalian, perhatikan baik-baik bahwa bukan berarti saya bisa mengerti. Tapi Saudara sekalian, saya mulai memahami ayat ini mengatakan, Tuhanlah penjaga hidup kita. Tuhanlah yang akan menjaga hidup kita. Tidak pernah lepas dari apa yang selama ini kita pikirkan. Biarlah apa yang menjadi kehendak Tuhan selalu dia menjaga kita. Syaratnya, saudara percaya atau tidak? Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas
Bapak Saudara sekalian, kita telah banyak mendengar firman Tuhan, banyak mendengar tentang video klip atau beberapa hal. Tiba saatnya kita akan lihat bagaimana tadi kuasa Tuhan luar biasa, sehingga penjagaan Tuhan ada dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, karena waktu yang berbicara, situasi dan kondisi, tiba waktunya kita akan tutup ibadah ini. Mari kita akan angkat tangan sama-sama. Kita akan menerima kekuatan dari Tuhan untuk dapat berkat yang ajaib. Saudara-saudara sekalian, diberkatilah ketika engkau berada di rumah. Diberkatilah buah kandungan engkau. Diberkatilah ladang engkau. Dan diberkatilah bakul nasi engkau. Karena Tuhan selalu menjaga kehidupan kita. Dia menolong kehidupan kita dari hari ini sampai Tuhan datang yang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus sama-sama katakan amin.